Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma fa'alna ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa fa'ulumana ulumul mukhlisin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Al-Fatihah. Kita awali kajian sore ini hadis 694 dari kitab Mukhtarul Ahadits karya Imam Ahmad Al-Hashimi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnatu utai sunnah iku sunnatani ana sunnah loro. Sunnatun iku sunnah fi fardhatin dalam fardu, wa sunnatun sunnah fi ghairi fardhatin dalam liyani fardu. Was sunnatun mukadi sunnah allati kang fil fardhatin dalam kang wajib iku asluha utawi dalile sunnah fi kitabillahi in dalam kitab Gusti Allah iku asluha utawi dalil sunnah fi kitabin kitab Allah iku akhdhuha utawi mengambil sunnah iku hadian petunjuk. Watarkuan ninggalakan sunnah iku dhalalatun sesat. Jadi sunnah dalam kewajiban yaitu sunnah yang sumber pokoknya adalah Al-Quran ya. Sunnah itu perilaku, itu adalah sunnah. Perilaku yang dalilnya Quran, kalau kita mau mengamalkan, mengambil dari sunnah-sunnah Al-Quran, perilaku, konsep perilaku yang ada dalam Al-Quran ya. Kalau kita mau mengambil, maksudnya mengamalkan, insya Allah mendapat petunjuk, dan meninggalkan sunnah Al-Quran adalah sesat. Wa sunnatu utai sunnah allati kang laisa ora ono apa asluha dalile sunnah iku fi kitabillah dalam kitab Allah iku al-akhdhu ngambil pihak lain sunnah iku fadilatun keutamaan watar kuatai ninggalakan sunnah iku laisa ora ono apa sunnah iku bi khati'atin kan kesalahan rawahu Tabrani. Adapun perilaku yang dalilnya bukan dari kitab Allah, maka itu merupakan hal yang bersifat keutamaan ya. Kalau ditinggalkan ya enggak apa-apa, enggak dosa, bukan salah, maksudnya bukan dosa ya. Jadi kita niru itu niru Al-Quran dan niru hadis. Kalau selain itu tradisi dan lain-lain itu hal yang bersifat afdhaliyah, keutamaan, boleh kita pakai, boleh tidak. Contohnya kalau ketemu orang merunduk menganggukkan kepala, itu bagian dari tradisi. Kita lakukan bagus, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau dalilnya dalam Al-Quran ya, atau sunnah Nabi ya, kita jalani. Harfus Shini. Syabun utai pemuda sakhiyun kang dermawan loman iku hasanul khulqi bagusi akhlak. Syabun utai pemuda sakhiyun kang dermawan hasanul khulqi kang bagus akhlaki. Pemuda yang dermawan dan bagus akhlaknya iku ahabbu luweh disenangi ilallahi maring Gusti Allah min syaikhin daripada wong tua bakhilin kang pelit abidin kang ibadah sayyil khulq kang elek akhlak. Rawahu Dailamiyu di pemuda yang dermawan ya, bagus akhlaknya itu lebih baik daripada orang tua yang pelit walaupun ahli ibadah dan akhlaknya jelek bisa. Jadi yang pokok apa? Bagus akhlaknya.
dermawan. Itu lebih disenangi oleh Allah. Syahid zuri utai saksi bohong ikula tazulu senantiasa ora mari-mari apa wata mau telapak kaki lorone syahid la tazulu bukan ania la tazulu ora bergeser. Jadi ada la tazalu senantiasa. Kalau la tazulu ora geser apa kota mau telapak sikil luruni syahid zur hatta yujiba singgo netepaken sapa Allah la maring syahid zur annaring neraka rawahu ta'ala. Jadi orang yang menjadi saksi dan bohong itu ancamannya neraka. Jadi kakinya tidak akan bergeser, tidak akan melangkah kecuali sudah ditetapkan neraka lah tempatnya, baru dia melangkah ke neraka. Syarul majalis itu paling elek berbeda majelis kalau suatu berbeda pasar, tempat duduk yang paling jelek ya pasar. Ya. Mengapa kok pasar? Tempatnya orang bohong itu pasar, sumpah palsu, sumpah bohong, penipu itu banyak dilakukan di pasar. Jarang orang di pasar istighosan, wiritan jarang. Yang banyak adalah hanya mikir duniawi, 2 bohong, 3 menipu. Itu pasar. Maka di sini katakan jelek-jelek tempat duduk adalah pasar. Waktu dukulan beda-beda jalan sama, jalan juga tempat yang paling jelek untuk duduk-duduk begadangnya, karena di situ mengganggu orang lewatnya. Wa khairul majalis utawi sapi-api masjid, sapi-api majelis iku al masjid berbeda masjid. Tempat duduk yang terbaik adalah masjid. Di situ bisa itikaf, bisa duduk-duduk dan kumpulannya orang-orang baik. Jadi insya Allah akan terinspirasi untuk melakukan kebaikan. Fa in lam tajlis mongko lamun ora lungguh sira fil masjid dalam majlis falzam nongko netep ana sira baitika ing omah sira. Rawahu Tabrani an wasilatan. Kalau enggak bisa duduk-duduk di masjid ya tetap di rumah, lebih selamat daripada keluyuran apalagi ke pasar wis duit entek ya rasan-rasan tonggo ngapusi wong. Itu nek wong sapa pasar ya. Kalau nggak imannya kuat itu gelender ya. Karena di situ banyak orang-orang yang bohong. Ya. Syiarul mukminin itu tanda-tanda ni wong mukmin ala sirat. Ya. Syiarul mukminin ala sirat yaumil qiyamati. Utawi bira-bira tandane bira-bira mukmin ala siratnya jembatan, yaitu siratul mustaqim, jembatan di atas neraka jahanam. Yaumul qiyamah, pada kiamat iku Rabbi salim salim, wahai Tuhanku salim mugi nyelametaken panjenengan, salim mugi nyelametaken panjenengan, selamatkan wahai Tuhanku. Itu tanda orang mukmin, teriakannya memanggil Tuhannya. Rawahu at-Tirmidzi anil Mughirah. Syiarul mukminina taitan pira-pira utawi tandane pira-pira mukmin yauma yub'atsuna dalam dinane dibangkitkan min kuburin saking pira-pira kuburane mukminin iku la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ma'alallahi lan ing atase Gusti Allah falyatawakkal, mongko becik tawakal sapa mukminina pira-pira kang beriman. Rawahu Ibnu Martawai an Aisyah. Jadi tanda orang mukmin nanti kalau bangun dari kuburnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mereka pasrah kepada Tuhan. Itu tanda orang mukmin. Syafa'atu tai pembelaan ingsun yaumul qiyamah, dina kiamat ikakun bener. Paman mongko sapa-sapa wong kalam yukmin ora beriman sapa, ora percaya sapa man biya kelan syafaat, lam yakun mongko ora ana sapa man iku min ahli saking ahli ni syafaat.
wa Ibnu Mani'in an Zaidin ibni Arqamah. Berarti semua orang itu ya syafaat, minta pembelaan di hadapan Allah. Salah satunya syafaat Rasulullah. Siapa yang percaya, insya Allah mendapat syafaat. Yang enggak percaya, ya enggak diwai pembelaan, enggak percaya. Syahr Ramadan utai bulan Ramadan iku mu'allaqun dikantungaken bainas sama'i antane langit wal ardi lan bumi. La yurfa'u diangkat apa syahrul Ramadan ilallahi maring Gusti Allah illa kecuali bi zakatin kelawan zakat, illa bi zakatil fitri kecuali zakat kelawan zakat fitrah. Wa Ibnu Syahina an Jarir. Maksudnya pahala puasa orang, pahala Ramadan, ya ada puasa, ada tarawih dan lainnya. Khususnya puasa tidak diangkat kepada Allah kecuali harus zakat fitrah dulu. Cara ngono stempele wong poso Ramadan iku ya bayar zakat fitrah. Gak kelem zakat fitrah kayane stempel ditolak. Asyhadu itu utai berapa mati syahid itu 5. Ada 5 jenis orang mati syahid. Al-mat'unu wong mati sebab ta'un atau wabah penyakit, epidemi, pandemi. Mal mabtunan ngeloro weteng, kolera, tipes dan lain, pokoknya sakit perut yang hebat. Wong lahirnya itu ya loro weteng sing nemen iku. Wal gori kulan tenggelam. Masyahibul admiran kang mati kerubuhan oma, kerubuhan nopo. Longsor ya. Wasyaitu lan wong mati syahid fisabilillah dalam dalane Gusti Allah. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah. Ada syahid dunia akhirat, yaitu orang mati membela agama Allah, yaitu syahid fisabilillah. Ini keistimewaannya jaminan surga. Nomor 2, enggak usah dimandikan, enggak usah disolati, cukup dikafani dengan pakaian perangnya dan dikubur. Itu syahid fisabilillah. Sedangkan yang lain syahid akhirat, orang mati mendadak, sakit perut, tenggelam, itu syahid akhirat. Perlakuannya tetap seperti mayit biasa, dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur. Syahidan artinya yang disaksikan malaikat kematiannya, yang ada jaminan surga insya Allah. Yang syahid dunyan wa ukhron ya, syahid dunia akhir yaitu mati membela agama Allah dalam peperangan, membela agama Allah melawan orang kafir ya, dan karena Allah, bukan karena mencari harta dunia, mencari rampasan. Asyharu tai bulan ikut tis'atun wa isruna 29. Bulan kadang-kadang jumlahnya 29 hari, kadang 30. Wala tasumu mongko aja poso sira kabeh hatta tarahu sehingga ningali sira kabeh ing hilalus syahri, bulan sabit bulan itu. Jadi jangan puasa kalau belum melihat bulan. Kalau belum lihat berarti digenapkan 30 hari. Wala tiftiran aja mokel, aja berlebaran. Aja mokel sira kabeh hatta tarahu sehingga ningali sira kabeh ing hilalus syahri. Jangan berlebaran kecuali melihat bulan sabit atau hilal bulan Syawal. Kain rumah kalau mendung alaikum mengatasi sira kabeh, kalau tertutup mendung alaikum mengatasi sira kabeh. Kain rumah kalau tertutup mendung alaikum mengatasi sira kabeh, kalau enggak kelihatan hilal. Fakmilu mongko nyampurnakno sira kabeh anidata ing hitungan bulan talatina ing 30 apa yang mentina. Rawal Bukhari Muslimun an Abi Hurairah. Jadi misalkan bulan Sya'ban, itu biasanya awal bulan Sya'ban juga ru'ya, nanti awal Ramadan ru'ya. Kalau bulan tidak terlihat atau mendung, maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Jadi puasa diundur sehari. Begitu pula Ramadan, nanti menjelang 1 Syawal ru'ya. Kalau nggak lihat bulan berarti digenapkan 30 hari, puasanya 30 hari, sehingga hari rayanya mundur sehari. Atau ijtima'nya sudah sore hari. Ya nggak mungkin
berlebaran malam-malam, maka diundur sehari. Karena lebaran itu hitungannya bukan jam, tapi hitungannya adalah hari. Beda dengan waktu sholatnya, hitungannya kan detik jam. Nggak ada kodok lebaran itu, ya wis diundur sehari, ya ingin besok. Harfus soti, harf sot. Sahibut taini utai wong kang duweni utang iku makmurun. Makmurun maksurun. Maksurun dipageri. Bentar. Maksurun bitaini fi qabrihi. Di penjara. Bitaini kelawan utangi sahibut dain fi qabri dalam kuburane Syokib. Jadi dipageri maksudnya di penjara. Jadi wong duwe utang iku dipageri nang kuburane, maksudnya di penjara. Mulane supaya udar pagere yaitu utang iku kudu dilunasi, sing duwe wong tuwa duwe utang, wafat, bapak duwe utang, wafat, bayari ya. Yasku wadul sapa syakib betain ilal maring Gusti Allah tata ing kicenan sendirian. Wa tabrani anil baroi. Kalau ingin dapat teman ya orang tua kirimi sedekah ya. Biar dapat teman di kuburan ya. Orang akan ditemani amalnya di kuburan. Kalau amalnya wis pas-pasan utang CN ya saurono. Jika kesepian di kuburannya ijenan. Sahibut taini tawangan duweni utang iku maglulun dibelenggu fi qabrihi ing dalem kuburane sahibut taini. Ya fukura iso mudari ing belenggu apa ila qadai taini kecuali disauri utangi sahibut taini wa tailamu ana rawahu tailamiyu an Abi Sa'idin al-Khudri. Jadi kalau bisa disauri, mudah-mudahan kita terlepas dari hutang ya. Mudah-mudahan semua hutangnya lunas. Sahibul yamin utai wong kang duweni sumpah iku amirun menguasani, penguasa maksudnya menguasai, mengendalikan ala pemimpin itu amir maksudnya yang mengendalikan. Iku amirun pemimpin ala sahibis. Oh keliru. Sahibul yamin utawi pemilik yang kanan, maksudnya malaikat yang jaga di kanan kita. Sahibul yamin utawi malaikat kang jaga bagian tengen iku amirun pemimpin ala sahibis syamali ala sahibis shimali ngatasi malaikat kang jaga sebelah kiri. Pemilik kiri maksudnya jaga sebelah kiri. Baidha amila mengko nalikane nglakoni sapa hamba kasan ing kebagusan kata pa mengko nulis sapa sahibul yamin bi asyam dzalikan 10 sepadane hasanah dilipatkan 10 kali. Baidha amila nalika nglakoni sapa abdun sayatan ing elek barata mengko ngarepaken sapa hitsal wisan simali penjaga sebelah kiri ayat tiba ingin to nulis sapa sahib simal ing saya kala mongko ngucap lau maring sahib simal sapa sahibul yamin malaikat kang ana tengen amsik nahana sira tahan dulu barangkali bertaubat wa yamsiku maka menahan sapa sahib simal sita saatin 6 pira-pira jam. Kain istighfar 6 jam atau 6 waktu, 6 jam. Kain istighfar mengkalan jari sepura sapa abdun Allah yang Gusti Allah minasakin saya lam yaktub mongko ora nulis sapa sahibus shimal ali ngatasi abdun sayan ing suci-suci. Wa ilam yastaghfir lamun ora njaluk sepura sapa abdun
Allah ing Gusti Allah kataba mongko nulis sapa sahibus simal alai ngatasi abdun sayatan ing elek wa khidatan ngasiji wal bayaqi Nabi Muhammad. Jadi malaikat raqib yang menjaga sebelah kanan itu koordinator atau pengendali dari dua malaikat, yaitu malaikat yang kanan dan kiri. Kalau hamba berbuat baik sekali, ya, langsung ditulis 10 kali oleh malaikat raqib yang jaga sebelah kanan. Sebaliknya kalau orang berbuat jelek, hamba berbuat jelek sekali, oleh malaikat yang penjaga kiri mau ditulis, dibilangin sama malaikat raqib yang menjaga kanan, malaikat ate jangan ditulis dulu, barangkali mau beristighfar bertaubat, biarkan 6 jam kira-kira, kalau sudah nggak taubat baru tulis 1 kejelekan. Siwarukum utawi pira-pira wong cilik sira kabeh iku ta'amisul jannati, pira-pira burung pipit manuk emprite swarga. Nanti jadi pelayan surga lah, jadi manuk emprit. Jadi seperti burung pipit terbang kemana-mana sebagai pelayan surga. Atau ta'amis itu adalah ikan kecil, bisa berenang kemana-mana. Iya mau. Begitu pula di surga anak kecil itu berenang kemana-mana. Kemana ia mau dia bisa berenang semua. Tapi sebetulnya adalah pelayan-pelayan surga itu adalah anak-anak kecil yang diasuh oleh Nabi Ibrahim yang wafat sebelum dewasa. Ya talaqo bertemu, ya talaqo menjemput sapa ahaduhum salah sijine sigor apa yang bapake ahad kaya khudhu mau nyekel sapa ahad kita berikan pakaiane abahu, Bapak ayo nang swarga, mari kita ke surga. Bala yantahi mangko ora leren-leren sapa ahad hatta yidkhil sing nglebuaken ing bapak sapa kata yidkhil sing nglebuaken hu ing ahad sapa Allah Gusti Allah bapak lan bapak ahad aljannah swarga. Wa muslimun. Jadi anak kecil yang wafat sebelum dewasa akan menjemput ayah masing-masing, gondeli bapak ya, dijak mlebu swarga sampai Allah memutuskan benar-benar dimasukkan ke surga bersama ayahnya. Ya sama insya Allah, karena yang melahirkan. Dalam keluarga kan undangannya untuk ayah sekalian. Tidak ada undangan untuk ibu sekalian, yang adalah Bapak Ahmad sekalian. Kalau di Malaysia katanya Bapak Ahmad beserta kelamin. Di sini tuh rata-ratanya diundang ayahnya, ibunya katut. Sil nyambung sira man ing wong kota agam kang mutus sepemani sira. Ya sambung teman yang memutuskan Anda, keluarga yang memutuskan Anda. Ini pura-pura gak kenal, sambung itu keluarga. Ya. Dengan cara apa? Minimal kirim salam, kalau bisa kirim parcel, ya. Kalau bisa berziarah bertemu, ya. Bersilaturahmi. Masilan bagus ana sira ilaman maring wong asa kang berbuat jelek sapa man ilaika maring sira. Bagus ono maring wong kang elek nang sira maring sira. Ya, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepada Anda. Susah ini. Kalau orang berbuat baik karena membalas kebaikan orang lain banyak. Ya. Dikirimi parcel, sing ngirimi disangoni, maklum, impas wis. Tapi jarang
mari jotos tambah mulai duit. Alhamdulillah aku mbok jotosi tidak sanggup nih, jarang. Wa kullan ngucap sila hak ingkang bener walau ala nafsika senajan ing atase awak dhewe sira. Katakan yang benar walaupun kepada diri sendiri akibatnya enggak enak kepada diri sendiri, katakan yang benar kepada siapapun, jangan memutarbalikkan fakta ya, membela yang benar, katakan yang benar, itu lebih baik. Salli sholat sira sholat tawatiin kaya sholate wong kang pamitan, sholatlah seperti sholatnya orang yang mau pergi berpamitan, wis gak ketemu lagi. Begitu pula orang akan mati, jenenge pamitan. Jadi sholatlah seperti orang yang mau mati sebentar lagi. Karena kakoi sak temene sira iku tarahu ningali sira tu ing Gusti Allah. Kain kunta mongko lamun ana sira kula ora ningali sira ing Gusti Allah, ina mongko satme Allah iku ya roka ningali sapa Allah ing sira. Ya. Salatlah seperti engkau melihat Allah. Kalau enggak bisa minimal seperti dipantau oleh Gusti Allah. Wai'as dan putus asa sira mimma saking barang fi aidin nas ing bertangan para manusia. Ta'is mongko urip sira gonian halis sugi. Jangan berharap apa yang ada di tangan manusia, maka engkau menjadi orang yang kaya hati. Tidak berharap kepada umat manusia, enggak tomak kepada manusia, hatimu akan merasa cukup. Wa iya kalan wedi sira amalan barang yutadzadu kang digawe alasan apa mamit saking ditadirkan gawe kang disepuro apa mindu saking wa iya kalau disira amalan barang yuk tadaru kang digawe alasan apa mindu saking rawahu Ibnu Najjar an Ibnu Umar. Jadi sholat itu benar khusyuk begitu, sehingga seolah-olah Anda itu sholat seperti melihat Allah. Kalau nggak bisa, ya seperti dilihat oleh Allah. Ibarat orang mau pergi, mau mati itu pamit-pamit, yaitu wis nemen oleh nyedenang Gusti Allah. Apa kate mati wis gak enek waktu maneh, jadi benar-benar khusyuk. Caranya bagaimana? Harus latihan. Mungkin paling tidak kita angan-angan supaya sholat kita bisa khusyuk itu. Sebelum sholat kita berusaha menghilangkan fikiran-fikiran, beban-beban hidup yang kita pikir. Kita netralisir ya, tenangkan hati. Kalau sudah tenang baru takbiratul ihram. Ketika mulai takbiratul ihram, paling tidak kita menghayati sholat, doa-doanya. Fatihah itu apa maksudnya, artinya itu kita berusaha menghayat doa-doanya, insya Allah bisa khusyuk ya. Nah, sholat itu gubuk kabeh, ngos-ngosan ya gak iso khusyuk. Mana sholatnya kepedesan ya boleh khusyuk, ngowe-ngowe. Pedes dihilang dhisik, yang ngos-ngosan tenangkan dulu. Maka Rasulullah pernah memberi nasihat, alaikum bisakinati wal waqor ya. Kamu coba melayu-melayu tapi ya hendaknya yang sakinah, tenang, alon-alon, dan wakor, hati yang tenang ketika jamaah ya. Ojo melayu-melayu ya.
Saya ulangi, wa iyyakan wa tiyasir wa malan bana yutadzaru kang digawe alasan apa min dosaki ma fi aidin nas. Wa Ibnu Najjar an Ibnu Umar. Jadi begini. Salatlah seperti orang akan mati, pamitan, dan salatlah seperti dilihat Allah, yaitu maqam musyahadah, atau dilihat oleh Allah namanya maqam muraqabah, derajat muraqabah, merasa dipantau, dimonitoring oleh Allah ya. Dan jangan berharap putus asa, maksudnya jangan tomak, jangan berharap harta ya, apapun yang ada di tangan manusia. Engkau akan menjadi orang yang benar-benar cukup dengan Allah Ta'ala. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi hasiba. Dan takutlah dengan apa saja yang dibuat alasan untuk mendapatkan harta dari manusia. Gak usah kawin-kawin. Biasanya orang golek utang-utangan kan nangis-nangis, alasan anaknya akeh loro dan lain-lain. Jangan sampai ojo gawe alasan sing kawin-kawin. Itu akan menjadi kenyataan ya. Dengan apa? Dengan tujuan memperoleh iba orang lain supaya diberi uang, diberi harta, diberi beras, jangan. Ya. Itu nanti akan menjadi kenyataan sampean. Ya. Asal gak loro pura-pura loro. Ada orang punya utang banyak pura-pura gila, jadi gila temenan. Mungkin ada orang pura-pura sakit temenan. Kadang-kadang sholat dengan duduk, padahal mari belanja nang pasar iso mlayu iso ngadeg. Iki jenenge pura sakit, maka dibuat sakit betul oleh Gusti Allah, nanti tambah fatal. Maka usahakan kalau beribadah ya sing giat, semangat, terginas, tunjukkan bahwa Anda masih kuat untuk beribadah. Nanti Allah beri itu sehat ya. Insya Allah ya. Kalau Anda kok merasa komplak-komplek tambah sholat malah kayak kelumblak-kelumbruk turu tidur ya, parah sakitnya, tambah parah. Tapi kalau ada semangat untuk sehat, dibuat ibadah, insya Allah beri kesehatan. Jadi kuncinya hidup harus semangat, ibadah harus semangat, jangan berpura-pura dalam segala hal. Kadang-kadang naik bis berpura-pura tidur biar nggak dijalui pengamen. Ini jenenge ngapusi dan berpura-pura. Jangan. Kalau punya uang kasih, nggak punya mohon maaf. Itu lebih baik daripada pura-pura tidur ya. Ada tamu nggak mau nemui, pura-pura nggak kedengaran, nggak kelihatan, ini jadi ngapusi. Maka kalau bisa temui nggak bisa ya mohon maaf, lebih baik ya. Kecuali tamu yang membahayakan, beda lagi. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.